Hai guys, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang 5 pepatah dan 5 peribahasa karya saya sendiri. Langsung saja ikutin terus video ini dari awal sampai akhir ya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tepat dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan, dan perumpamaan. Jadi itulah pengertian mengenai peribahasa. Nah, saya ada membuat 5 contoh peribahasa buatan saya sendiri agar teman-teman lebih paham bagaimana sih peribahasa itu. Adapun contoh peribahasa yang pertama, air yang tenang jangan disangka tak berbuaya. Artinya, seseorang yang diam dan tenang jangan dianggap tidak berisi dan berilmu. Jadi di sini kita diminta untuk tidak meremehkan orang yang pendiam atau orang yang tidak suka berbicara. Karena pada dasarnya orang yang diam itu adalah orang yang memiliki ilmu yang sejati, yang tidak banyak ngomong dan tidak banyak cakap. Kemudian contoh peribahasa yang kedua, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Nah, dari peribahasa tersebut kita dapat mengartikan jelas bahwa kesalahan diri sendiri tak terlihat, kesalahan orang lain terlihat dengan jelas. Seringkali kita sebagai manusia, kita hanya menilai kesalahan orang lain, menjudge mereka tanpa mengintrospeksi diri kita akan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Jadi dari perumpamaan tersebutlah dapat kita mengetahui arti bahwa memang manusia itu seringkali melakukan kesalahan-kesalahan seperti mereka menilai kesalahan orang lain, tidak mengintrospeksi dirinya. Maka dari itu adalah peribahasa ini untuk memberikan nasihat kepada kita sebagai manusia. Kemudian peribahasa yang ketiga, awan putih bersih karena alami, hati putih bersih karena perbuatan. Artinya, kebaikan seseorang bisa dilihat dari tingkah laku yang dilakukannya dalam kesehariannya. Nah, jadi kita bisa menilai seseorang itu dari tingkah laku di dalam kehidupan sehari-harinya. Kita bisa nilai bagaimana dia melakukan kebaikan selama dia menjalankan hari-harinya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan cerminan dari diri dia sendiri. Peribahasa selanjutnya, bermain air basah, bermain api hangus. Secara logika kita tidak bisa bermain api hangus. Jadi peribahasa ini memiliki arti bahwa setiap usaha atau pekerjaan pasti ada risiko dan susahnya. Tidak dapat dipungkiri ketika kita mengambil suatu keputusan ingin memilih pekerjaan yang ini, kita harus menerima risiko yang akan dihadapi ke depannya. Selanjutnya peribahasa yang terakhir, tertawa di atas bara api. Secara logika kita tidak bisa tertawa di atas bara api, ya kan? Nah, jadi perumpamaan ini mengartikan bahwa seseorang yang masih bisa berpura-pura baik saja di atas penderitaan atas masalah yang dihadapi dan dia miliki. Jadi, orang yang bisa menyembunyikan kesedihannya dan terlihat baik-baik aja dan kuat di depan orang lain. Selanjutnya mengenai pepatah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tentang pepatah. Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua, biasanya dipakai atau diucapkan untuk mematahkan lawan bicara. Berikut contoh-contoh pepatah buatan saya sendiri. Contoh peribahasa yang pertama, besi berkarat jika diasah maka akan tajam juga. Nah, di sini pepatah ini ada untuk memberikan atau menyindir seseorang yang artinya itu orang yang tidak pandai jika terus belajar pasti akan bisa juga nantinya. Nah, di sini kita diajarkan untuk terus belajar walaupun kita bukan orang yang pandai, tapi ketika kita belajar terus-menerus maka kita akan mendapatkan ilmu. Kita bisa karena kita melakukan dan kita terbiasa dan terus belajar. Contoh pepatah selanjutnya, ada badai ada gerimis, yang artinya hidup senantiasa akan berubah-ubah.
Di sini maksud dari berubah-berubah adalah bagaimana keadaan kita yang selalu berubah-berubah, seperti kadang kita berada di fase menangis, tertawa, bahagia, dan segala macam. Nah, maka itu disebut bahwa hidup ini bersifat dinamis dan kita hanya bisa mensyukuri setiap keadaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Pepatah selanjutnya, kalau lebih memberi, kalau kurang tambah menambah, yang artinya hidup itu harus saling tolong-menolong. Sebagai manusia, kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, kita harus saling tolong-menolong. Ketika teman kita membutuhkan pertolongan, baiklah atau hendaknya kita memberi bantuan kita, dan sekiranya kita dengan ikhlas menolong sesama kita. Contoh pepatah selanjutnya, sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas. Yang artinya, janganlah kita terlena karena kesenangan sesaat, tetapi kita juga harus waspada akan bahaya yang bisa datang kapan saja. Di sini kita diminta untuk lebih berhati-hati dan lebih bersungguh-sungguh karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jangan kita hanya memikirkan kesenangan, tapi kita harus memikirkan kesulitan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Contoh pepatah yang terakhir, benih yang baik tak memilih tanah. Artinya, orang yang memang bersifat baik akan tetap baik dimanapun ia berada. Di sini mengajarkan kita untuk kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Kita harus tetap berbuat baik. Jangan saja hanya kita berbuat baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga kita tidak berbuat baik, dan sebaliknya. Karena pada hakikatnya ketika kita memiliki sifat yang baik dimanapun kita berada, kita akan terus berbuat baik dan berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Sekian contoh 5 pepatah dan 5 peribahasa karya saya sendiri. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman semua dan dapat menambah wawasan untuk teman-teman. Sekian materi yang boleh dapat saya sampaikan. See you in next content. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you.